Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar saya bersama Anissa Widya. Pada video kali ini saya akan membahas materi biologi di kelas 11 yang berhubungan dengan sel. Nah, di dalam sebuah sel makhluk hidup itu ada yang namanya transport zat atau pertukaran zat. Apakah itu nanti dia zatnya mau masuk ke dalam sel ataupun zat itu dia mau keluar di dalam sel. Nah, organ-organ apa sajalah yang akan berperan dalam proses transport zat pada membran sel, kemudian bagaimana prosesnya terjadi transport zat, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, berkaitan dengan judulnya tadi, kan ada istilah membran sel. Nah, membran sel itu istilahnya sama dengan membran plasma, di mana dia adalah sebuah bagian dari dalam sel yang berada di tepi. Jadi dia letaknya ada di tepi atau paling luar dalam sebuah sel. Kenapa kok sel memiliki membran atau kenapa sel itu memiliki membran plasma? Tujuan dari adanya membran sel ini adalah melindungi organel-organel yang ada di dalamnya dan juga sebagai tempat lalu lintas zat yang akan keluar atau masuk ke dalam sel. Nah, kalau misalkan ini adalah contoh dari sel hewan. Nah, sel hewan ini dia memiliki membran plasma atau membran sel. Kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Nah, kalau diperbesar ternyata membran sel itu dia memiliki dua lapisan. Atau istilahnya adalah fosfolipid bilayer, di mana lapisan itu terdiri dari dua lapisan lemak yang berada di bagian atas dan bawah, dan juga ada yang warna kuning ini adalah bagian dari fosfat. Nah, di dalam sel ini nanti, di dalam membran plasma ini nanti, dia karena sebagai tempat lalu lintas masuk atau keluarnya zat, dia harus selektif dalam memilih dan menyeleksi molekul atau zat apa saja yang bisa masuk dan keluar di sel itu sendiri. Nah, kemudian apa saja proses dari transport zat itu? Nah, ada istilah yaitu fagositosis dan pinositosis. Di sini yang membedakan adalah jenis zat yang akan masuk ke dalam sel tersebut. Kalau sel itu dia kemasukan zat padat, berarti sel tersebut dia mengalami fagositosis. Kemudian kalau misalkan sel itu dia kemasukan zatnya cair, contohnya air, nah itu dia melakukan proses yang disebut sebagai pinositosis. Nah, ini adalah tahapan atau proses terjadinya fagositosis dan pinositosis. Nah, bagaimana prosesnya? Kita awali dari mulai nomor 1. Nomor 1 ini adalah proses di mana makanan atau zat makanan itu dia akan masuk melalui membran sel, kemudian akan dijemput oleh vesikula transport. Jadi yang melakukan kuning ini namanya adalah vesikula transport, yang tujuannya adalah membawa zat makanan yang akan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian vesikula ini nanti dia akan didekati oleh lisosom. Ingat, fungsi dari lisosom itu adalah untuk mencerna zat, baik itu zatnya bentuknya padat ataupun zatnya dia bentuknya cair. Nah, kemudian setelah mendekat lisosomnya, kemudian lisosom ini dia akan bergabung dengan vesikula transport yang membawa zat makanan. Pada saat bergabung di dalam lisosom yang berwarna ungu ini, dia membawa enzim hidrolitik. Enzim itu fungsinya adalah mencerna makanan yang dibawa oleh vesikula. Nah, makanya ada proses yang nomor 3 ini adalah proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam vesikula yang dibantu oleh enzim hidrolitik. Nah, setelah dicerna makanan, kemudian nomor 4 ini adalah sisa dari zat makanan yang sudah tidak terpakai, dia akan keluar
melalui membran plasma lagi. Nah, proses masuk dan keluarnya zat makanan tadi itu disebut dengan istilah endositosis dan eksositosis. Endo dari kata in, itu dia artinya adalah masuk. Jadi, ini adalah proses endositosis. Kemudian nomor 4, ini adalah proses eksositosis atau pada saat zat makanan yang mengandung sisa, yang sudah nggak kepakai lagi, dia akan keluar. Nah, kemudian ada mekanisme autofagi dan juga mekanisme autolisis. Namanya sebuah sel itu dia ada mekanisme mempertahankan dirinya dengan cara dia menghancurkan bagian-bagian organelnya yang sudah rusak. Nah, untuk pengertian dari autofagi itu adalah proses penghancuran organel yang rusak pada sel. Contohnya misalkan mitokondrianya sudah rusak, kemudian ada badan Golginya sudah rusak. Nah, nanti sel itu dia akan melakukan proses yang disebut sebagai autofagi atau penghancuran. Nah, di gambar ini adalah proses terjadinya autofagi atau proses penghancuran organel. Nah, nomor 1 ini adalah vesikula. Jadi vesikula transport itu fungsinya membawa zat makanan, selain itu juga membawa organel-organel yang sudah rusak. Di dalam sini ada contohnya mitokondria. Mitokondria yang sudah rusak itu dia akan dihancurkan oleh bantuan dari lisosom yang berwarna ungu. Lisosom tadi membawa enzim hidrolitik untuk membantu merusak atau mencerna mitokondria yang sudah rusak. Nah, setelah rusak dan hancur, kemudian menjadi residu atau sisa, dia akan keluar lagi melalui membran plasma dengan proses eksositosis. Nah, selain ada autofagi, itu ada juga istilah autolisis atau apoptosis. Nah, maksudnya dari autolisis ini adalah jadi sel itu dia melakukan program bunuh diri. Jadi dia membunuh dirinya sendiri dengan cara enzim lisosom itu dia keluar dan juga menyebar ke seluruh bagian sel, kemudian memakan dirinya sendiri, sehingga sel yang terkena oleh enzim lisosom tadi dia akan mati dan berganti dengan yang baru. Nah, contoh peristiwa autolisis atau apoptosis ini terjadi contohnya pada katak atau kodok itu kan dia pada saat kecebong dia punya ekor, pada saat dia dewasa ekornya dia hilang. Nah, proses hilangnya ekor itu disebut sebagai autolisis. Jadi dia menghilangkan bagian yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian contoh yang lain adalah di bagian organ tubuh kita, hati. Hati itu dia memiliki fungsi untuk mencerna racun dan juga sel-sel yang ada di dalamnya bisa melakukan proses kematian terprogram atau proses bunuh diri untuk menjaga kestabilan dari sel itu sendiri. Ini bedanya autofagi dan juga autolisis. Nah, kemudian proses yang selanjutnya, mekanisme selanjutnya itu adalah mekanisme transport protein. Jadi protein itu kaitannya dengan bagian ribosom. Nah, di sini ada gambar, ini ada inti sel, kemudian ada RE kasar, ada RE halus, ada badan Golgi, ini ada lisosom. Nah, perlu kalian ingat lagi, untuk RE atau retikulum endoplasma itu fungsinya dia sebagai jembatan atau penghubung antara inti sel, kemudian ribosom menuju ke badan Golgi. Nah, kemudian badan Golgi itu sendiri fungsinya adalah sebagai tempat modifikasi protein. Jadi protein yang sudah dibuat oleh ribosom akan dimodifikasi lagi, nanti mungkin dibuat enzim atau dibuat hormon atau dibikin protein baru atau organel yang baru, itu tugasnya dari badan Golgi. Nah, prosesnya bagaimana? Yang pertama itu adalah ribosom dari inti sel menempel di bagian RE kasar. Jadi RE kasar itu sebagai penghubung atau tempat ditempelinya ribosom. Kemudian ribosom dan RE kasar dia akan mensintesis protein. Mensintesis itu artinya mencerna atau merakit
Jadi kalau ada protein, dia dirakit supaya protein itu bisa berguna untuk sel itu sendiri. Kemudian, nah, protein yang sudah dirakit oleh ribosom dan RE tadi, dia disempurnakan lagi, dimodifikasi lagi, menuju ke badan Golgi. Nah, di badan Golgi nanti protein yang sudah dibuat oleh ribosom, dia akan diubah menjadi enzim atau hormon atau protein atau organel baru bagi sel itu. Kemudian, nah, hasil modifikasi dari badan Golgi tadi akan dibawa keluar oleh vakuola transport. Nah, jadi vakuola atau vesicula transport itu fungsinya dia membawa. Vesicula transport itu adalah membawa zat atau hasil dari proses yang terjadi di badan Golgi. Jadi urutannya adalah tadi yang pertama itu adalah ribosom, dia menempel ke retikulum endoplasma. Kemudian ribosom dan retikulum endoplasma kasar dia akan merakit protein. Nah, hasil rakitan tadi dikirim ke badan Golgi menuju ke bagian cis dulu. Nah, setelah masuk ke bagian cis, dia diteruskan lagi, dirakit lagi, diubah lagi menjadi protein atau hormon atau enzim atau organel. Nah, setelah dirakit, kemudian hasil rakitan tadi, hasil modifikasi tadi dikirim keluar ke bagian trans. Jadi cis itu adalah bagian yang dekat dengan inti sel, kalau trans itu adalah yang dekat dengan membran sel. Setelah itu baru dibawa oleh vakuola transport atau vesicula transport, kemudian keluar ke dalam sel untuk disekresikan atau diedarkan ke bagian sel yang membutuhkan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari transport zat pada membran sel. Mudah-mudahan video saya ini bisa membantu adik-adik sekalian belajar untuk lebih memahami apa saja proses yang terjadi di dalam sel. Nah, ternyata di dalam sel kita, di bagian tubuh kita, di bagian tubuh makhluk hidup, itu masih terdapat proses yang sangat rumit. Baik itu dari proses mencerna protein, mencerna enzim atau menghasilkan hormon, kemudian menghasilkan senyawa-senyawa lain yang dibutuhkan oleh bagian sel yang lain. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.